3 menit. Pernahkah kamu berhenti sejenak memikirkan apa yang bisa terjadi hanya dalam waktu 3 menit? Seseorang bisa kehilangan kekayaan besar. Seseorang bisa mendengar kata ya yang mengubah hidupnya. Dan kamu bisa mengubah seluruh harimu. Kedengarannya aneh. Mungkin terkesan terlalu polos. Namun apa yang akan saya tunjukkan ini bukan sekadar kebenaran biasa. Ini adalah ilmu pengetahuan, jiwa, dan pengalaman. Dan mungkin inilah yang kamu butuhkan untuk didengar hari ini. Pernahkah kamu menyadari bagaimana kita memulai hari dengan mode otomatis, seolah-olah didorong oleh kekuatan tak terlihat? Kita bangun, dan bahkan sebelum bangkit dari tempat tidur, pikiran sudah dipenuhi oleh kekhawatiran, tagihan, janji, waktu yang tidak cukup, ketakutan akan masa depan. Lalu apa yang terjadi? Kita mulai hari dengan frekuensi kekurangan, urgensi, dan bertahan hidup. Tanpa sadar, kita menyelaraskan diri dengan kekacauan terbesar dan mengulangi siklus kemarin. Dan begitu banyak orang menjalani minggu-minggu, bulan-bulan, bahkan bertahun-tahun seperti itu. Apakah kamu merasa seperti ini? Saya pun pernah di posisi itu. Saya tahu persis bagaimana rasanya ketika dunia yang mengendalikan hidupmu, bukan kamu sendiri. Saya bekerja di pekerjaan yang saya benci, penghasilan rendah, tanpa pendidikan formal, dan dikelilingi oleh keraguan. Pernahkah kamu melihat jam dan sudah merasa berat hari sebelum benar-benar dimulai? Rasanya seperti hanya menjadi salah satu dari banyak orang yang berjuang dalam kekacauan. Dan di saat itulah saya mengenal kekuatan rasa syukur. Bukan rasa syukur yang dangkal dan mekanis. Saya berbicara tentang praktik yang disengaja, fokus, yang mengubah frekuensi pikiran dan menyelaraskan kamu dengan apa yang kamu inginkan, bukan dengan ketakutanmu. Sedikit orang yang mengerti ini, tetapi segala sesuatu di alam semesta bergetar dalam frekuensi. Uang, kesehatan, hubungan, kebahagiaan, semuanya bergetar. Dan rasa syukur adalah salah satu frekuensi tertinggi yang ada. Ketika kamu memasuki keadaan itu, walau hanya 3 menit saja, pikiran dan tubuhmu mulai beroperasi pada level yang berbeda. Tahukah kamu keadaan saat segala sesuatu mengalir, ide muncul, orang-orang tepat datang, dan waktu seolah bekerja untukmu? Itu bukan keberuntungan, itu adalah penyelarasan. Namun kebanyakan orang sulit mempertahankan keadaan ini karena mereka terjebak oleh indera mereka. Mereka melihat tagihan yang terlambat dan panik. Mereka mendengar komentar negatif dan membawanya sepanjang hari. Mereka merasakan beban ketakutan dan percaya bahwa ketakutan itulah yang menentukan apa yang bisa mereka raih. Tapi kenyataannya, dunia luar hanya punya kekuatan jika kamu mengizinkannya masuk. Masalahnya, tak ada yang mengajarkan kita bagaimana menahannya. Kita dilatih untuk bereaksi, bukan memimpin. Disinilah praktik rasa syukur menjadi senjata diam yang kuat. Karena ketika kamu memutuskan secara sadar untuk berhenti selama 3 menit dan fokus hanya pada hal-hal baik yang sudah kamu miliki, pada apa yang sudah terjadi, pada apa yang sudah kamu capai, atau bahkan pada apa yang ingin kamu capai, seolah itu sudah nyata, kamu mengambil kendali atas frekuensimu. Dan ketika frekuensi berubah, segala sesuatu ikut berubah. Ilmu pengetahuan sudah mulai membuktikan ini. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Psychology Today menunjukkan bahwa orang yang berlatih rasa syukur memiliki kadar kortisol, hormon stres, yang jauh lebih rendah. Lebih dari itu, mereka memiliki ketahanan emosional lebih tinggi, tidur lebih nyenyak, hubungan lebih sehat, dan rasa percaya diri lebih kuat. Sekarang coba katakan, apakah kamu benar-benar percaya ini hanya kebetulan? Jika kamu bisa melihat apa yang terjadi di dalam tubuhmu selama 3 menit itu, kamu pasti akan terkejut.
Detak jantungmu menjadi stabil, pernapasan semakin dalam, otak mengaktifkan area yang terkait dengan kejernihan, fokus, memori, dan bahkan empati. Apa yang tampak seperti jeda sederhana berubah menjadi perintah langsung ke alam semesta. Saya siap, saya selaras, silakan kirimkan. Tapi saya tahu mungkin yang kamu pikirkan sekarang. Bob, saya punya begitu banyak hal untuk diselesaikan. Saya penuh masalah, penuh tagihan. Bagaimana saya bisa berhenti sejenak untuk bersyukur? Itulah jebakannya. Menunggu semuanya selesai, baru bersyukur itu seperti menunggu api menyala, baru menambah kayu bakar. Rasa syukur bukan jawaban. Rasa syukur adalah sebab. Itulah yang menyelamatkan saya. Saat hidup saya sedang runtuh, tanpa uang, tanpa arah, tanpa pendidikan, saya bertemu seorang pria bernama Ray Stanford. Dia memberitahu saya tentang sebuah buku, Think and Grow Rich, dan berkata, jika kamu melakukan persis apa yang saya katakan, kamu bisa meraih apa saja. Saat itu saya bahkan tidak percaya pada diri sendiri, tapi saya percaya bahwa dia percaya. Maka saya mulai. Salah satu kebiasaan pertama yang saya terapkan adalah ini. Setiap hari, beberapa menit sebelum melakukan apapun, saya bersyukur. Bahkan tanpa alasan jelas. Bersyukur karena masih bangun, punya kesehatan, sedang belajar. Perlahan, yang tampak seperti permainan mental mulai menjadi kenyataan. Saya mulai mendapatkan penghasilan lebih banyak, memiliki ide-ide lebih baik, berinteraksi dengan orang berbeda, membuat keputusan lebih tepat, dan semuanya dimulai dengan 3 menit keheningan dan rasa syukur. Hari ini, ketika orang bertanya pada saya, Bob, apa rahasianya? Bagaimana saya mulai mengubah hidup saya? Saya tidak ragu. Saya bilang, mulailah dengan bersyukur, bahkan tanpa alasan, karena alasan itu akan datang kemudian. Jika kamu masih ragu, saya tanya, apa yang kamu punya untuk hilang 3 menit? Karena jika kamu tidak punya 3 menit untuk bersyukur, mungkin masalahnya bukan waktu. Mungkin masalahnya kamu belum memahami kekuatan yang ada di dalam dirimu. Dan kenyataannya adalah kamu yang mengendalikan frekuensimu. Atau frekuensimu dikendalikan oleh segala sesuatu di sekitarmu. Pilihannya ada pada kamu, tapi ketahuilah, 3 menit rasa syukur yang dilakukan dengan niat bisa mengubah seluruh hari. Dan hari yang berubah bisa menjadi langkah pertama menuju kehidupan yang sebelumnya bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Berapa kali kamu bangun dengan perasaan terlambat untuk menjalani hidupmu sendiri? Sebelum menggosok gigi, pikiranmu sudah tenggelam dalam pusaran, saya perlu ini, saya tidak punya itu, bagaimana saya akan menyelesaikan ini? Dan ketika sadar, kamu sudah menghabiskan jam-jam pertama hari dengan mengeluh tentang kekurangan, tentang yang tidak berjalan, tentang yang tidak pada tempatnya, seolah-olah pikiranmu selalu diprogram oleh kekurangan. Dengarkan baik-baik, pikiran yang mengeluh tidak menciptakan hasil, ia hanya mengulang apa yang sudah ada. Kamu mungkin merasa realistis dengan mengeluh, tapi sebenarnya kamu sedang memperkuat apa yang ingin kamu ubah. Dan yang banyak orang tidak mengerti, dan ini penting, adalah bahwa pikiranmu bekerja berdasarkan pengulangan. Apa yang kamu pikirkan berulang kali menjadi pola. Pola itu menjadi hasil finansial, emosional, fisik. Saat kamu mengeluh setiap hari karena berhutang, karena penghasilan kurang, karena tidak dihargai, kamu sedang mempertahankan keadaan itu. Kamu memberi makan akar masalah sambil berpikir bahwa kamu hanya meluapkan perasaan. Tapi dengar, saya tidak bilang kamu harus mengabaikan kenyataan. Kamu harus mengerti satu hal. Kenyataan adalah efek, bukan sebab. Sebabnya ada pada getaran yang kamu pancarkan dan rasa syukur mengubah getaran itu. Saya ingat saat mulai bisnis pertama saya, sebuah perusahaan kebersihan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya hanya tahu
Saya ingin sesuatu yang berbeda dari hidup yang saya jalani. Tanpa pendidikan, tanpa rencana bisnis, tanpa pengalaman. Hanya satu hal, keadaan pikiran yang berbeda. Saya tidak mulai dengan mengeluh karena kurang pelanggan. Saya mulai dengan bersyukur untuk pelanggan yang akan datang. Saya bersyukur atas setiap kesempatan, walau belum terlihat nyata. Dan ini yang jarang dipahami orang. Kamu harus bersyukur terlebih dahulu. Karena rasa syukur sebelum pencapaian adalah iman. Dan iman menciptakan. Saya sering mendengar orang berkata, "Bob, saya tidak bisa merasa bersyukur karena situasi sulit." Saya jawab dengan jelas, situasi tetap sulit karena kamu menunggu situasi berubah dulu baru merasa baik. Tapi sebenarnya sebaliknya. Kamu harus merasa baik dan bersyukur agar situasi mulai berubah. Ini bukan sekadar pendapat saya. Universitas Harvard melakukan studi tentang pola emosi dan kesuksesan. Mereka menemukan bahwa orang yang secara sengaja menumbuhkan emosi positif seperti rasa syukur dan antusiasme memiliki produktivitas, kreativitas, dan bahkan penghasilan yang lebih tinggi. Jadi ini bukan omong kosong motivasi. Ini adalah ilmu saraf, ini fisiologi, ini perilaku. Jika kamu terus memelihara pikiran yang sama setiap hari, pikiran kekurangan, perbandingan ketidakadilan, kamu sebenarnya memperkuat koneksi saraf yang membuatmu terjebak di tempat yang sama. Kamu tetap berada dalam frekuensi yang ingin kamu singkirkan. Dan saya beritahu rahasia yang saya pelajari selama bertahun-tahun. Alam semesta tidak memberimu apa yang kamu inginkan. Ia memberimu apa yang sesuai dengan frekuensi yang kamu pancarkan. Kalau kamu masih ragu, lihat sekelilingmu. Orang yang suka mengeluh jarang berhasil. Mereka terjebak dalam siklus frustrasi dan rasa bersalah. Sekarang lihat orang yang sudah mengerti ini, seperti Will Smith misalnya. Kamu bisa suka atau tidak, tapi dia selalu berbagi tentang kekuatan pikiran, rasa syukur, dan visualisasi. Dia mulai bersyukur saat belum punya film, belum dapat Oscar. Bersyukur saat tidur di lantai studio rekaman. Sebaliknya, lihat Mike Tyson, bakat luar biasa, kekayaan besar, tapi bertahun-tahun hidup dalam frekuensi kemarahan, dendam, kekurangan mental, dan kehilangan segalanya. Kenapa? Karena dia tidak pernah belajar, melatih pikiran untuk bersyukur, hanya untuk bertarung. Saya tidak bilang rasa syukur menyelesaikan semua masalah, tapi tanpa rasa syukur tidak ada yang berubah. Karena tanpa rasa syukur, kamu tetap berputar dalam pola pikiran yang sama. Dan pikiran yang tidak berubah tidak menghasilkan perubahan hasil. Dan kamu tahu apa yang saya lihat saat seseorang berkata, terjebak dalam hidup? Saya melihat orang yang terbiasa mengeluh, tapi lupa bersyukur. Saya melihat orang yang mungkin belum pernah berhenti selama 3 menit dengan mata tertutup untuk berkata, terima kasih atas kekuatanku, terima kasih atas pikiranku, terima kasih walau aku belum punya apa yang kuinginkan, aku bisa menjadi siapa yang harus kujadi. Saat itulah permainan mulai berubah. Karena saat kamu mengubah frekuensi, kamu mulai menarik jawaban berbeda. Kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi. Kamu mulai bertindak dengan lebih percaya diri, fokus, kreatif. Semua karena kamu memutuskan menggunakan alat paling sederhana dan paling diremehkan, rasa syukur. Jadi saya tanya dengan sepenuh hati, kamu ingin terus memberi makan kekurangan atau mulai menanam apa yang ingin kamu tuai? Karena pilihan itu, pilihan sederhana itu, akan menentukan arah hidupmu dalam beberapa hari ke depan. Dan semuanya dimulai sekarang. Dengan satu pikiran, dengan satu perasaan, dengan 3 menit, rasa syukur. Pernahkah kamu memperhatikan ada orang yang selalu tampak selaras dengan alur hidup? Mereka menutup kesepakatan dengan mudah, menarik koneksi tepat, hidup dengan sinar mata, dan kamu berpikir, apa yang mereka miliki yang saya tidak punya? Jawabannya mungkin terlihat sederhana,
tapi sangat kuat. Mereka punya rasa syukur. Bukan rasa syukur otomatis yang cuman bilang terima kasih karena sopan santun. Tapi rasa syukur yang dalam, dirasakan dan dilakukan dengan sengaja setiap hari. Karena mereka mengerti sesuatu yang sedikit orang pahami. Rasa syukur adalah kunci menuju kelimpahan. Orang sukses di segala bidang tidak menunggu keberhasilan datang untuk bersyukur. Mereka bersyukur duluan, dan itulah yang membuat mereka selaras dengan apa yang mereka inginkan. Alam semesta tidak merespon kata-kata, tapi getaran. Dan getaran rasa syukur berkata, saya sudah ada, saya sudah punya, saya sudah menjadi. Saat kamu hidup seperti itu, dunia membalas dengan setara. Oprah Winfrey misalnya, selama puluhan tahun dia menulis buku harian rasa syukur. Setiap hari, 3 hal yang dia syukuri. 3 hal, sederhana, tapi konsisten. Dia sendiri bilang itu kebiasaan paling mengubah hidupnya. Sekarang pikirkan, mengapa seseorang dengan miliaran rupiah di rekening, pengaruh global, prestis, dan kesuksesan memilih berlatih rasa syukur setiap hari? Karena dia mengerti yang menjaga kelimpahan bukanlah uang, melainkan pola pikir. Dan rasa syukur adalah fondasi pola pikir itu. Kamu mungkin bertanya, tapi Bob, saya belum punya apa-apa dari yang saya inginkan. Bagaimana saya bisa bersyukur sekarang? Saya bilang, justru karena itulah kamu harus bersyukur. Karena rasa syukur bukan reaksi, tapi keputusan. Dan keputusan itu menyelaraskanmu dengan gambaran hidup yang kamu ingin jalani. Ketika saya mulai berlatih itu, saya benar-benar tidak punya apa-apa. Saya tinggal di rumah sederhana, pindah-pindah kerja, susah bayar tagihan. Tapi saya mulai bersyukur. Awalnya terasa aneh. Bersyukur untuk apa? Tapi saya bersyukur untuk tubuh saya, untuk pikiran saya, untuk buku yang Ray Stanford berikan, untuk fakta sederhana saya masih bernapas. Dan saat kamu mulai bersyukur seperti itu, kamu mulai merasa berbeda, lebih ringan, lebih terbuka, lebih terhubung. Dan dunia mulai merespon dengan cara yang berbeda pula. Rasa syukur membuka pintu yang ketakutan tutup rapat. Saat kamu bersyukur, kamu melepaskan kontrol, tapi mengambil komando. Kamu keluar dari frekuensi putus asa dan masuk ke frekuensi percaya. Di frekuensi itu, kamu mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tersembunyi, kontak lama, ide baru, solusi yang tak terduga. Ini lebih dari sekadar spiritualitas. Ini adalah fisika yang diterapkan. Rasa syukur menata ulang sistem sarafmu, menyeimbangkan detak jantung, dan mengurangi aktivitas di area otak yang berhubungan dengan ketakutan dan kekurangan. Ilmu saraf menyebutnya neuroplastisitas positif. Kamu mulai melatih otak untuk fokus pada apa yang berhasil, bukan apa yang salah. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin banyak alasan kamu untuk terus melakukannya. Namun ada contoh lain yang kuat dan menyakitkan. Ingat Robin Williams, jenius komedi yang dicintai dunia, tapi lama hidup terputus dari dirinya sendiri. Meskipun punya ketenaran, kesuksesan, dan pengakuan, dia berjuang diam-diam melawan depresi. Tentu kesehatan mental kompleks dan banyak sebab, tapi sulit diabaikan pola ini. Banyak orang yang punya segalanya tetap merasa kosong, karena kesuksesan luar tidak mengisi kekosongan dalam. Dan rasa syukur dalam hal ini lebih dari sekadar perasaan. Itu adalah pertemuan kembali dengan esensi diri. Jika kamu masih menunggu izin dari hidup untuk bersyukur, saya beritahu, izin itu sudah ada padamu. Kamu tidak perlu pencapaian besar untuk bersyukur. Kamu butuh kesadaran. Dengan itu kamu sudah punya semua yang kamu perlukan untuk mulai. Praktiknya sederhana. Setiap hari, luangkan 3 menit. 3 menit. Duduk, tarik napas dalam-dalam dan ucapkan dalam hati apa yang kamu syukuri. Bisa atap di atas kepala, makanan di meja, kesempatan untuk mencoba lagi. Dan meskipun pikiran bilang ini tidak cukup, kamu tetap lanjutkan.
Karena lama-kelamaan pikiran belajar, tubuh belajar, alam semesta belajar. Dan saat kamu tidak menyadarinya, kamu akan bersyukur untuk hal-hal yang dulu terasa mustahil. Pekerjaan baru, kenaikan gaji tak terduga, hubungan sehat, ide cemerlang yang mengubah keuanganmu. Semua dimulai dari 3 menit. 3 menit di mana kamu memilih bergetar dengan kelimpahan sebelum kelimpahan mengetuk pintumu. Kelimpahan tidak merespon terburu-buru, ia merespon konsistensi. Saat kamu berpikir seperti orang yang sudah punya, merasakan seperti orang yang sudah menjadi, dan bersyukur seperti orang yang sudah menerima, kamu menjadi persis orang itu. Hidup tidak bisa menolak apa yang sudah kamu jadikan bagian dalam dirimu. Jadi jika ada satu praktik yang bisa membuka pintu tak terlihat, menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tubuh dengan apa yang ingin kamu jalani, praktik itu adalah rasa syukur. Dan ia dimulai sekarang, dari kamu, dimanapun kamu berada. Karena segala yang kamu inginkan sudah mencari kamu, dan ia akan menemukanmu di frekuensi yang kamu pilih untuk hidup. Orang sering bertanya, langkah pertama apa, Bob? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jawaban saya terdengar sederhana sampai banyak yang mengabaikannya. Tapi justru di situ kuncinya. Praktik paling sederhana yang hampir tidak dianggap serius adalah yang punya kekuatan mengubah seluruh hidupmu. Rasa syukur, 3 menit sehari. Hanya itu. Tapi bukan rasa syukur sembarangan, bukan yang otomatis, kosong, mengulang terima kasih seperti mantra tanpa rasa. Ini rasa syukur yang dirasakan, divisualisasikan, dihayati, membentuk gambaran hidup yang ingin kamu jalani, dan bersyukur seolah itu sudah nyata. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa ini adalah teknologi mental, mekanisme perintah langsung ke pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar, teman saya, tidak tahu mana yang nyata dan mana yang imajinasi. Ia hanya mengenali frekuensi. Jika kamu terus-menerus